Di episode sebelumnya, Sanggu memutuskan untuk pergi berlatih ke neraka terdalam. Namun Baijue yang mengkhawatirkan keselamatan Sanggu, pergi menerobos neraka terdalam dengan menggunakan roh primordialnya. Meski ia tahu segala resikonya, Baijue tetap menemani Sanggu secara diam-diam dan memastikan Sanggu baik-baik saja. Di episode 10, Sanggu fokus berlatih kekuatan semesta dengan menghirup aroma semesta dari bunga pembunuh dewa. Sementara berlatih kekuatan semesta, Sanggu harus berhadapan dengan suku iblis yang berusaha menyerangnya. Di saat kondisi terdesak, Baijue akan memberikan peringatan kepada Sanggu. Ia juga mengirimkan kekuatan dewa ketika Sanggu hampir jatuh dari pohon. Hal-hal itu sangat menguras inti kekuatan Baijue. Ketika Sanggu terluka, Baijue juga membantunya mencari obat. Baijue juga menjaga Sanggu dari salah mengambil makanan di neraka terdalam. Setelah minum obat, Sanggu justru merasa mengantuk dan pusing. Ia menceracau tidak jelas. Sanggu merindukan teman-temannya di alam dewa, juga Baijue. Ia melakukan semua ini agar dirinya pantas untuk bersama Baijue. Sanggu ingin agar Baijue tetap dingin kepada wanita lain selama dirinya pergi. Baijue yang mendengar igauan Sanggu merasa tersentuh, ia pun mengecup kening Sanggu. Baijue berjanji setelah Sanggu menjadi Mahadewa Semesta, ia akan mengutarakan isi hatinya yang selama ini ia pendam. Di skene lain terlihat Tianqi yang kepergok Yuemi ingin pergi menemui Sanggu tapi tidak jadi. Mu Guang datang dan secara spontan Tianqi membantu Mu Guang melatih kekuatannya. Di istana Chaoseng, ada Wu Huan yang bingung bagaimana cara memimpin istana Chaoseng selama kepergian Mahadewa Sanggu, apalagi statusnya yang hanya hewan spiritual sementara. Mu Guang dan Gu Jun membantu Wu Huan dengan menyemangatinya bahwa selama Yang Mulia pergi, para pelayan di istana Chaoseng harus menurutinya. Jika ada yang berbuat salah, beri hukuman lalu beri sedikit penghargaan agar timbul rasa hormat mereka ke Wu Huan. Mendengar hal itu Wu Huan menjadi bersemangat lagi. Sementara itu di neraka terdalam, kekuatan Sanggu semakin meningkat. Baijue juga terus membantu Sanggu berlatih. Roh primordial Baijue makin lemah dan fisiknya mengalami banyak luka dalam. Sesekali Sanggu mengunjungi Raja Iblis, Xuan Yi dan mengobrol dengannya. 1000 tahun berlalu, kekuatan spiritual alam bawah meningkat, memberi tanda-tanda jika Mahadewa berhasil menguasai kekuatan semesta. Gu Jun bergegas pulang untuk menyampaikan berita gembira ini kepada Wu Huan dan Mu Guang. Di tempat lain, Mu Guang yang sedang dilatih oleh Tianqi juga senang mendengar kabar kalau Mahadewa Sanggu secepatnya akan pulang ke alam dewa. Ia bergegas ke istana Chaoseng untuk menemui Gu Jun dan Wu Huan, pastinya. Tianqi memberikan kado ulang tahun untuk Yuemi, tapi tak lama setelah itu Tianqi meminta Yuemi membantunya menulis rangkaian kata-kata yang akan ia ucapkan saat bertemu lagi dengan Sanggu. Di istana Chaoseng, para pelayan menyanjung Wu Huan yang sebentar lagi akan berulang tahun. Wu Huan hampir lupa kalau dirinya hanyalah pelayan. Ia sudah terbiasa sebagai tuan rumah di istana Chaoseng. Ketika ada pelayan yang berbuat kesalahan, Wu Huan akan sangat marah dan bersikap berlebihan. Hal itu juga dilihat oleh Gu Jun dan Mu Guang, apalagi ketika mereka mengatakan kalau Yang Mulia Sanggu akan segera pulang. Wu Huan tidak terlihat gembira, hanya memasang topeng saja. Di istana Taichu, Yuemi dibuat kesal oleh Tianqi yang selalu menyalahkan tulisannya. Ia meminta Tianqi menulisnya sendiri. Sanggu pergi menuju inti Dewa Pelindung namun terus dihadang oleh suku iblis. Baijue berusaha memberi Sanggu pengarahan.
ia akhirnya menyadari arti dari menguasai kekuatan semesta. Akhirnya inti Dewa Pelindung memilih Sanggu dan Sanggu pun berhasil menguasai kekuatan semesta. Sinar Mahadewa Sanggu memancar ke seluruh alam hingga menerangi alam dewa. Para dewa bersuka cita atas munculnya kekuatan Mahadewa semesta Sanggu. Begitu mengetahui Sanggu sudah menguasai kekuatan semesta, Baijue kembali ke alam dewa. Sayangnya pergerakan Baijue dirasakan oleh Dewi Salju yang saat itu memang bertugas menjaga neraka terdalam setelah diusir dari alam dewa. Dewi Salju merasa yakin api suci yang dirasakannya berasal dari Dewa Agung Baijue. Dewi Salju pun masuk ke neraka terdalam menggunakan roh primordialnya. Ia melihat jejak-jejak roh primordial Baijue yang memasuki neraka. Terdalam. Di istana Changyuan, Zi yang memaksa masuk untuk menemui Baijue tapi Hongri menghalangi dewa sejati Zi yang masuk. Kaki tangan Raja Iblis memberitahu Raja Iblis bahwa rencana mereka membuat Sanggu menguasai kekuatan semesta telah berhasil. Ia juga mengetahui kalau Dewi Salju masuk ke neraka terdalam menggunakan roh primordialnya. Raja Iblis memasukkan aura iblis ke dalam diri Dewi Salju. Ia tahu Dewi Salju akan berguna untuknya nanti. Sanggu berpamitan ke Xuan Yi sebelum meninggalkan neraka terdalam. Ia memperingati Xuan Yi agar jangan lagi berbuat masalah. Xuan Yi yang mendengar hal itu hanya berkata dalam hati bahwa bukan dirinya musuh terbesar alam dewa, tetapi takdir. Xuan Yi mengutus tangan kanannya untuk pergi melepaskan hewan buas Qinlong untuk menyerang alam dewa. Sementara Tianqi di perjalanan menuju neraka terdalam masih berusaha merangkai kata saat akan bertemu Sanggu. Ia melihat Baijue melesat lebih dulu, khawatir keduluan Baijue. Tianqi bergegas menuju gerbang neraka terdalam dan begitu melihat Baijue, Tianqi mendorong Baijue agar dirinya yang lebih dulu sampai untuk menemui Sanggu. Tapi begitu kagetnya Tianqi menemukan Baijue tidak bisa mengelak dari pukulannya yang ringan, malah Baijue terlihat sangat lemah dan pucat. Setelah Tianqi menyelidiki, tahulah dia kalau Baijue melukai roh primordialnya sendiri untuk menjaga Sanggu. Meski Baijue mengelak tapi Tianqi tahu dan Tianqi tidak akan memberitahu Sanggu. Keduanya menunggu Sanggu keluar dari neraka terdalam. Sementara di gerbang alam dewa, Dewi Salju berlari memberitahu penjaga ada sekumpulan Qinlong yang menyerang. Mereka harus secepatnya melakukan pertahanan. Qinlong menyerang para dewa. Dewi Salju meminta yang ada di sana untuk segera membuat benteng pertahanan agar Qinlong tidak bisa masuk ke alam dewa. Ternyata Sanggu sudah 1 jam yang lalu pergi meninggalkan neraka terdalam. Setelah tahu hal itu baik Baijue maupun Tianqi bergegas menyusul Sanggu. Di gerbang alam dewa, Qinlong terus memaksa masuk dengan buasnya. Hongri menyadari jika Qinlong ini ada yang menggerakkan, cukup menghabisi pemimpinnya maka pasukan Qinlong ini bisa diringkus dengan mudah. Hongri menemukan siapa yang menggerakkan Qinlong ini. Ia berusaha menyerangnya tapi situasi Hongri terdesak. Saat itulah lesatan pedang Gudi memecah ikatan yang membelenggu Hongri. Sanggu datang.